Siang menjelang sore. Hari ini saya akan membuatkan tugas pendidikan inklusif tentang literasi penelitian dan komunikasi dengan guru. Di artikel ini akan saya buat setidaknya 200 kalimat, maksimalnya 200 kalimat tentang literasi abu-abu. Nah, misalnya gini, laporan kebijakan, apa sih literasi abu-abu itu? Misalnya laporan kebijakan atau panduan praktik pendidikan inklusif yang diterbitkan oleh pemerintah atau organisasi pendidikan. Artikel ini tergolong literatur abu-abu karena tidak diterbitkan melalui jurnal akademik dan umumnya melalui proses penelahan sejawat. Biasanya saling tanya jawab dengan guru sejawat. Namun dokumen tersebut sering berisi informasi terkini, rekomendasi praktik, dan data lapangan yang relevan bagi guru dan sekolah. Terus artikel kedua yang akan saya bahas itu merupakan tinjauan sistematis atau meta-analisis yang mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian tentang pendidikan inklusif. Jenis artikel ini menggunakan metode yang sistematis untuk mencari, memilih, mengevaluasi penelitian yang relevan, meta-analisis, bahkan menggabungkan hasil statistik dan banyak penelitian sehingga dapat memberikan kesimpulan yang lebih kuat mengenai efektivitas suatu intervensi. Perbedaan utama keduanya itu terletak pada proses pengembangannya. Literasi abu-abu lebih berfokus pada praktik dan kebijakan, sedangkan tinjauan sistematis atau meta-analisis itu berfokus pada sintesis bukti ilmiah yang tersedia. Keduanya dapat saling melengkapi dalam mendukung pengambilan keputusan tentang pendidikan inklusif. Terus di bagian kedua itu ada evaluasi kekuatan dan keterbatasan bukti penelitian. Ini maksimal 400 kalimat. Literasi abu-abu memiliki beberapa kekuatan. Dokumen ini biasanya lebih dapat cepat dipublikasikan dibandingkan artikel jurnal sehingga dapat memberikan informasi yang lebih mutakhir. Selain itu, isi dokumen seringkali berkaitan dengan kebutuhan praktik guru dan sekolah. Rekomendasi yang diberikan biasanya mudah diterapkan karena disusun berdasarkan konteks kebijakan atau praktik pendidikan yang nyata. Namun literatur abu-abu juga memiliki keterbatasan. Tidak semua dokumen melalui proses penelaahan sejawat sehingga kualitas metodologinya dapat bervariasi. Selain itu terdapat kemungkinan bias dari organisasi yang menerbitkannya. Oleh karena itu, guru perlu memeriksa sumber dan kredibilitas dokumen sebelum menggunakan temuannya. Nah, di sisi lain itu tinjauan sistematis atau meta-analisis dianggap sebagai salah satu bentuk bukti penelitian yang lebih kuat. Artikel ini menggabungkan hasil dari banyak penelitian sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dibandingkan satu penelitian tunggal. Hasilnya juga lebih dapat diandalkan karena menggunakan prosedur yang sistematis dan transparan. Meskipun demikian, kualitas tinjauan sistematis tetap bergantung pada kualitas penelitian yang dianalisis sehingga sebagian besar penelitian yang disertakan memiliki keterbatasan metodologis. Maka hasil akhirnya juga dapat terpengaruh. Selain itu, hasil penelitian mungkin tidak sesuai dengan konteks sekolah tertentu. Saya cukup yakin menggunakan kedua jenis bukti tersebut untuk mendukung praktik pengajaran dan pengembangan pendidikan inklusif. Tinjauan sistematis atau meta-analisis saya gunakan sebagai dasar utama karena memberikan bukti ilmiah yang kuat. Sementara itu literasi abu-abu saya gunakan sebagai pelengkap untuk memahami konteks implementasi kebijakan dan praktik yang relevan. Dengan menggabungkan kedua sumber tersebut, keputusan pendidikan dapat dibuat secara lebih seimbang, berbasis bukti, dan tetap mempertimbangkan kebutuhan lokal sekolah. Nah, di bagian terakhir ini ada naskah percakapan saya dengan beberapa teman saya. Ini ada Pak Bahrul, guru produktif TKR, ada Ibu Fajar Isnania, guru seni budaya, ada Ibu Rati,
bengkel, praktisi bengkel, dan ada Pak Sigit sebagai guru produksi PAB. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, saya ingin berbagi hasil kajian singkat tentang pendidikan inklusif yang saya pelajari. Baik, silakan. Pak. Saya membandingkan dua jenis sumber, yaitu literasi abu-abu dan tinjauan sistematis atau meta-analisis. Literatur abu-abu berupa laporan atau panduan praktik yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau organisasi pendidikan, sedangkan tinjauan sistematis menggabungkan banyak penelitian untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat. Ya. Apa manfaat bagi pembelajaran di kelas dari ini? Berdasarkan temuan yang saya dapat dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa strategi pembelajaran terstruktur, dukungan visual, dan diferensiasi pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi murid dalam kelas inklusif. Kita dapat menerapkannya melalui penyesuaian instruksi dan pemberian dukungan yang sesuai bagi kebutuhan murid. Kenapa lebih dari satu penelitian saja, Pak? Karena satu penelitian memiliki keterbatasan. Meta-analisis menggabungkan banyak penelitian sehingga hasilnya lebih kuat dan dapat dipercaya. Pak Bahrul, ada pertanyaan Pak Bahrul? Mungkin apakah ada keterbatasannya? Nah, hasil penelitian tetap perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakteristik murid kita, Pak. Oke, menarik. Saya bisa mencoba beberapa strategi tersebut di dalam kelas. Ya, terima kasih kembali Pak Bahrul. Saya juga berharap kita dapat harus menggunakan bukti penelitian untuk meningkatkan praktik pembelajaran inklusif. Terima kasih. Semoga kita bisa menggunakan dan membuktikan penelitian untuk meningkatkan praktik pembelajaran yang inklusif. Oke, terima kasih kembali Pak Sigit atas umpan baliknya. Sekian dulu presentasi saya terhadap sesama teman sejawat di SMK Negeri 1 Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.